Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Inharians, apa kabar nih? Gimana puasanya di hari ke-25 ini? Masih semangat atau mungkin udah mulai gak konsen karena bentar lagi mau lebaran? Mudah-mudahan kita masih semangat ya, karena memang godaan terberat ada di hari terakhir. Justru itu Allah sudah mempersiapkan hadiah terbaik di 10 malam hari terakhir. Jadi kita jaga ya iman kita, konsistensi ibadah kita, biar gak nyesel karena terlalu sibuk mempersiapkan lebaran. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan baik. Dan bersyukurnya lagi kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, dan kita berdoa semoga kita bisa bertemu kembali di Ramadan tahun depan. Salawat dan salam hanya terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Inharians, saya di sini nggak sendiri nih. Saya akan ditemani oleh 4 anak keren yang akan kita ajak ngobrol berbincang tentang seputar agama yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya. Ada siapa aja? Mari kita panggil. Nah di sini saya udah ditemani sama anak-anak dari petugas perpustakaan yang kayaknya wawasan bacanya cukup luas ya, jadi kayak enak gitu buat diajak ngobrol berbagai hal, entah itu agama atau hal lainnya. Langsung aja kita kenalan di sini dengan Marcha, oke, kemudian ada Sasi, kemudian ada Saat, dan ada juga Fado. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar? Lancar ya. Belum ada mokel ya? Nah teman-teman, kita di sini akan membahas satu tema, yaitu tentang rezeki. Nah saya mau tanya ke Marcha dulu nih, apa sih definisi rezeki menurut Marcha? Definisi rezeki menurut saya sendiri adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, berupa kesehatan dan harta dan lain-lain. Oke baik, kalau Sasi? Menurut saya rezeki itu suatu hal yang kita dapat dan harus kita syukuri. Misalnya kayak pas kita lebaran kan kita dikasih THR, itu kita harus bersyukur. Oh itu saya harus bersyukur banget ya. Tapi saya udah gak dapat THR nih. Ya oke. Kalau Saat nih, saya mau tanya, pada saat kapan sih kamu merasa dikasih rezeki sama Allah? Kalau ngomongin soal rezeki ya, teman-teman pasti mikirnya kayak rezeki itu cuman perkara uang, perkara makanan, perkara baju, brand-brand baju-baju mahal gitulah. Sebenarnya rezeki itu cangkupannya luas, dari kita bangun pagi keesokan hari itu juga udah rezeki. Kita masih bisa makan makanan enak, masih bisa buka bersama sama teman-teman, masih bisa kumpul sama keluarga, itu juga rezeki. Jadi kalau ditanya kapan sih kita dapat rezeki, ngerasa dapat rezeki, sebenarnya setiap hari, setiap kita bangun tidur itu udah ngerasain yang namanya rezeki. Tapi mungkin beberapa teman-teman mungkin kurang merasakan rezeki yang Allah kasih gitu. Kita lah ya, kadang juga suka lupa gitu, kalau ternyata bernafas pun itu adalah rezeki dari Allah gitu ya, umur gitu. Kayak kalau Fado gimana? Pada saat kapan kamu ngerasa dapat rezeki dari Allah? Menurut aku nih, pas kapan sih kita ngerasa dapat rezeki? Itu pas kalau kita mendapat kesehatan, misalnya itu pas kita menjalani aktivitas sehari-hari tanpa sakit-sakitan. Terus orang tua yang baik juga yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Oh ya betul ya. Oke. Orang tua adalah rezeki anaknya, dan anak juga adalah rezeki orang tua gitu ya. Ya betul, sepakat. Nah tapi kalian tahu nggak kalau rezeki itu sebetulnya terbagi menjadi 4 tingkat? Kurang tahu sih, tapi kayaknya iya. Kayaknya iya ya. Sebetulnya udah ada tingkatannya, tadi disebutin beberapa gitu ya. Kita mulai dari tingkatan paling dasar ya, tingkat pertama nih dari rezeki, yaitu berupa harta. Nah, rezeki berupa harta ini Allah kasih ke semua makhluknya tanpa pandang bulu gitu ya. Jadi mau dia mukmin, mau dia kafir, mau dia taat, mau dia banyak maksiat, itu Allah akan tetap kasih rezekinya, yaitu berupa materi, berupa harta. Ini ada di surat Al-Mulk ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshahu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan dan akan dibangkitkan.
Jadi ini berlaku untuk semua makhluk di bumi termasuk kita disuruh untuk menjelajah, untuk mencari nafkah gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk makan gitu ya, dan ya untuk mencukupi kehidupan kita sendiri gitu. Tapi dengan satu catatan, yaitu harus dengan rezeki yang halal gitu. Karena dengan rezeki yang halal insya Allah hidup akan menjadi lebih tenang gitu ya. Bayangin kalau misalnya kamu ngambil sesuatu, misalkan nemu uang gitu, tapi kamu tahu itu uang siapa gitu, terus kamu ambil aja, mumpung orang yang nggak tahu nih, terus kamu jajanin, kira-kira kamu ngerasa tenang nggak sih ngejajaninnya? Enggak dong. Enggak ya, karena masih ada iman gitu. Tapi untuk orang bersalah ya kan, ini uang orang terus aku pakai gitu. Tapi untuk orang yang beriman pasti ada rasa kayak ini kayaknya nggak tepat deh gitu ya. Tapi untuk orang yang tidak beriman itu kayak ya udahlah gitu, pakai aja gitu, nggak ada rasa bersalahnya. Jadi selama kita masih dikasih iman, maka kita dikasih sensitivitas gitu. Oh ini baik apa enggak gitu ya. Ya tetap rezeki halal akan menenangkan jiwa. Baik, kita masuk ke rezeki tingkat kedua, yaitu rezeki berupa kesehatan yang kayak tadi Fado bilang gitu ya. Jadi di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengapa seseorang kaya asalkan ia bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada ia kaya, dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau nih kalian ditanya mau kaya tapi sakit atau sehat tapi miskin? Mau sehat tapi kaya. Sehat tapi kaya. Saya juga mau, tapi pilihannya cuma ada dua, kaya sakit atau sehat miskin. Apa? Tergantung. Apa? Kalau sakitnya sakit ringan nggak apa-apa kayak. Oke, baik. Sakit ringan seperti? Kayak flu doang, cuman kayak demam, terus kayak kan enak. Oh iya sih. Salah ya? Boleh obatnya murah gitu ya, yang penting kita kaya bisa beli obat gitu ya. Boleh. Kalau yang perempuan nih, Marca sama Sasi, Sehat tapi miskin. sehat tapi miskin. Masya Allah, sederhana sekali gitu ya Kona ya. Anggaplah ini sakitnya misalkan sakit berat gitu ya, sakit berat, lebih baik ya miskin tapi sehat gitu ya, daripada kaya terus sakit berat. Buat apa juga kalau banyak uang terus kita terbaring di rumah sakit gitu kan, kayak nggak guna aja gitu. Iya begitu ya. Tapi semoga kita berdoa dikayakan, dicukupkan sama Allah sehingga kita bisa beribadah lebih banyak gitu, bisa haji berkali-kali, amin. Wajib kali-kali. Boleh kan? Ya, kita akan masuk rezeki tingkat ketiga. Coba saat sebutin. Rezeki tingkat 3 adalah rezeki berupa anak yang soleh. Oke. Rezeki berupa anak yang soleh. Coba hadisnya sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adaman qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalih yad'u lah." Artinya, apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Iya, Masya Allah ya, doa anak yang soleh disebutkan dalam hadis gitu ya. Nah kalian di sini nih insya Allah anak-anak baik gitu ya, anak-anak yang insya Allah jadikan menjadi anak yang soleh, dimana doanya akan menyelamatkan orang tua kalian nanti di akhirat gitu. Karena setiap kebaikan yang kalian lakukan itu pahalanya akan mengalir untuk orang tua, begitu juga dengan anak kalian dosanya juga akan ngalir juga gitu, karena kalian masih dalam pertanggungjawaban orang tua gitu. Nah buat teman-teman nih yang di rumah atau dimanapun gitu ya, kalau kalian sayang sama orang tua, mulai sekarang kita kurangin nakalnya ya, kita banyakin kebaikannya. Insya Allah kalau orang tua ridho, hidup juga akan menjadi lebih mudah gitu, kayak gampang aja gitu ya. Kalau Allah udah ridho tuh hidup tuh gampang banget gitu. Oke, mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sigoro, amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan masuk ke rezeki tingkat keempat. Ada yang tahu? Apa tuh? Rizki berupa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, ini cuma orang-orang terpilih yang dapat rezeki ini. Nah, kalau kalian nih sebagai anak itu sebenarnya mudah sih untuk dapatin ridho Allah gitu ya, yaitu lewat ridho orang tua. Karena ada hadis gitu, ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah juga ada pada murkanya orang tua gitu. Ridho itu kan artinya ikhlas, rela gitu kan. Kalau misalnya orang tua kalian ridho kalian sekolah di Inhar gitu ya, Allah juga ridho kalian sekolah di sini. Artinya Allah akan memudahkan kalian dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam berteman ya. Walaupun mungkin pasti akan ada kesulitan gitu selama perjalanan kalian sekolah di sini, tapi kesulitan itu kayak bisa diatasi gitu ya. Entah itu ada konflik atau apa gitu dengan teman, entah itu sulit memahami pelajaran, tapi kalau orang tua berdoa gitu ya biar kalian dimudahkan, maka Allah juga akan memudahkan jalan kalian begitu.
Dan nggak semua orang juga nih bisa mendapatkan ridho Allah. Jadi hanya orang-orang yang taat saja, yang beriman saja yang akan mendapatkan ridhonya. Misalnya nih kalian udah soleh gitu ya, kemudian bakti sama orang tua, kemudian nggak pernah ninggalin ibadah, terus lisannya juga dijaga, itu Allah pasti udah janjiin surga buat kalian. Amin ya. Sesuai dengan surat At-Taubah, coba boleh Marcia dibacakan? Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Terima kasih Marcia. Yaitulah balasan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu surga yang mengalirnya yang di dalamnya mengalir sungai-sungai gitu ya. Dan semoga kita semua bersyukur sudah dilahirkan sebagai muslim, kemudian diajari Islam gitu ya, kemudian dididik secara Islam, diajarin cara menjalankan agama yang benar gitu ya. Kita harus bersyukur atas hal itu gitu ya. Kita nggak nyari sendiri kan, nggak nyari ilmu agama sendiri gitu ya, susah-susah gitu nggak. Tapi Allah mendatangkan orang tua kita yang mendidik kita untuk ini loh sholat gitu, ini loh ngaji gitu ya. Kita disekolahkan ke sekolah-sekolah Islam misalnya, seperti itu. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat Allah yang udah Allah kasih ke kita gitu ya. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa menebarkan kebaikan juga untuk orang lain, seperti itu. Baik, pembahasan kita sudah selesai sampai sini teman-teman. Terima kasih sudah menemani saya di sini ya untuk sharing hal yang keren juga ya. Kalian nih wawasannya. Baik, langsung aja kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.